Bilang aja kirim waiter kek, kirim bunga kek, kirim apa kek, gift apa gitu kek. Kenapa harus bom? Sekarang gini ya, kita aja semuanya kita ngomong di luar, kita bom aja, itu sudah ditangkap loh. Iya nggak sih? Itu ada undang-undangnya, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau menurut Medina itu dianggap itu sebuah surprise buat aku katanya gitu kan, itu nggak masuk akal. Kenapa harus kata-kata bom? Kenapa nggak kata-kata lain? Berarti itu enggak. Dan di samping itu di WhatsApp chatnya dia antara pribadi dia dengan saya itu banyak banget ancaman, antara dia ngirimin dia laporan polisi kemana itu dikirim ke aku, somasi itu juga dikirim ke aku. Tahu sendiri kan kalau somasi itu undang-undangnya hukumannya berapa tahun, itu semua dikirim ke aku gitu loh. Nah dengan klimaks yang ancaman bom itu nggak sewajarnya buat aku seperti itu, nggak sewajarnya kan. Kalau misalnya mas-mas semuanya gitu ya dapat kata-kata yang bom gitu, apakah itu suatu bercandaan? Padahal waktu saat itu kita ada konflik kan, iya kan, ada konflik dan memang benar-benar konflik. Saya hanya meminta hak saya dikembalikan, itu aja. Dan pada waktu itu dia semakin galak. Ingat satu lagi ya, pada waktu itu kan saya sering keluar negeri, dia bikin story, itu story saya di capture, diposting oleh dia, kasih kata-kata juga bahwa Dirjen Imigrasi pantau orang ini menebar berita bohong apalah kayak gitu. Itu konflik gitu loh. Kenapa dia harus menyebutkan bom gitu? Kenapa dia nggak menyebutkan kata-kata ini aku kirim kamu boneka gitu ya? Itu kan waktu itu konflik gitu kan. Yang lain dong kata-katanya kalau memang itu surprise. Dalam arti ancaman bom itu juga hanya salah satu dari ancaman-ancaman lain yang pernah dilontarkan sebelumnya seperti itu, Kak Uci? Iya. Jadi gini, sepanjang mulai bulan 8 tahun 2021 itu mulainya ya, saya ngasih dia kesempatan selama 1 bulan dan dia berjanji akan mengembalikan uang, tapi dengan tempo itu kan harus ada tempo kan, dan saya diputar balik-balikan terus. Dan di situ sudah temponya habis kan, memang saya bikin story supaya apa? Karena dengan kata-kata WhatsApp saya, chat saya, dia sudah gak gubris, dia sudah gak menghiraukan itu, dia seakan-akan semakin nggak mau tahu gitu loh. Padahal saya simple, balikin uang saya, tasnya ambil aja gitu. Lalu di situ mulai timbullah ancaman yang berbagai macam. Saya dibilang siap-siap bawa selimut, mie instan, tidur di sel nggak enak loh gitu. Nah kalau dengan kata-kata yang sudah banyak sekali ancaman, terus dia bikin story itu akan kirim bom, apakah itu dia membuat cerita bahwa ini adalah bercandaan? Gak boleh dong. Mas aja misalnya di luar, di sini aja bilang bom gitu. Saya pengen tahu kalau Mas gak ditangkap. Dalam keterangannya kemarin juga kan dia bikin story gitu, katanya nggak pernah diarahin ke Mbak Uci. Memang nggak diarahin, tapi kenapa dia memang arahnya bukan di saya. Kan pada waktu itu saya nggak tahu media kenapa menjuluki saya Crazy Rich gitu ya. Kan Crazy Rich semua di artikel semua Crazy Rich. Memang dia menyebutnya dengan kata-kata Crazy Rich. Satu hal yang fatal, dia memposting antara chat saya dengan dia. Itu chat saya, nah siapa lagi? Nah yang pada waktu itu yang ada permasalahan tas 9 tas, siapa lagi? Emang ada orang Surabaya lagi yang lain? Gak ada kan? Dia terlalu spesifik gitu kalau dia nggak mau nyebut nama, tapi yang clue-nya spesifik ke Mbak. Iya, arahnya ke situ. Semua orang pada tahu kok arahnya ke situ. Pada waktu itu kan gini, banyak sekali teman saya itu yang ngomong ya, kenapa lu diem aja digitu-gituin orang gitu loh. Ya tapi kan saya nggak mungkin seperti dia kan. Saya nggak mungkin seperti dia. Terkait pengakuannya katanya sedang dalam pengaruh obat atau penyakit bipolarnya itu. Kalau memang dia dalam pengaruh obat, buktinya dia sekarang masuk, dia bebe aja kan? Dia bebe aja, nggak ada masalah. Pada saat mengirimkan bom itu katanya di luar kendalinya dia karena ada pengaruh obat katanya. Bipolar yang dia konsumsi. Perasaan kalau bipolar teman saya ya nggak kayak gitu.
nggak ada nyebut-nyebut masalah bom, nggak ada mengancam-ngancam, nggak ada dia bikin laporan polisi di Surabaya, nggak ada dia selalu bikin nyuruh lawyernya dia bikin somasi ke saya, nggak ada seperti itu. Orang kalau bipolar itu ya memang feel-nya memang gloomy, kadang marah, kadang itu menangis. Nah dia galak kok, beda. Dia galak sama saya. Tahu Mas, kalau saya tunjukin chat dia mulai bulan 8 sampai bulan tahun 2022, semua itu ancaman, kalau nggak ancaman semua menghina. Itu. Bayangkan jadi saya lebih baik jadi orang, saya dimusuhi orang, saya jawab, saya bales. Itu paling enak. Tapi pada waktu itu kan saya punya teman baik, itu cyber. Dia selalu mengingatkan, jangan, stop, jangan. Ini akan menjadi senjata dia untuk melawan gitu. Jadi saya makanya diam aja. Tetapi diam itu nggak enak, sakit hati saya. Mas tahu nggak sih, saya juga berobat kena psikis saya berobat ke Indonesia, ternyata obat Indonesia mempengaruhi badan saya dan saya berobat di Singapura. Nah, bom itu. Iya. Karena ancaman dia itu. Sedangkan bel rumah bunyi ya, saya takut. Saya nggak pernah tinggal di rumah, saya selalu di Amerika, selalu di Dubai, selalu di mana, saya takut. Tahu nggak? Ada suatu ketika dia story saya itu dia capture, dia tambahin lagi ngetek dirjen imigrasi. Setiap kali saya mau keluar negeri, saya tuh takut, ada rasa ketakutan, takut saya dicekal. Padahal saya nggak salah apa-apa, parno sendiri kan saya. Itu kan berarti sudah kena psikis saya kan? Sampai sebegitunya ya? Sampai segitunya. Tapi berdasarkan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan beberapa waktu lalu yang menyebutkan kata-kata bom itu lebih berarti Mbak Uci itu ngerasa kalau itu dia iya, sejak dia ngomong soal bom itu memang shocknya itu memang jangankan diri saya, sampai saya takut anak saya juga saya larikan. Saya jarang tinggal di rumah saya Surabaya. Soalnya apa? Dia kan selalu bilang, aku kan bipolar gitu kan. Nah, kalau sudah kena orang yang selalu bilang bipolar gitu kan, saya pikir bipolar itu gila awalnya gitu. Orang gila kan bisa berbuat apa aja kan, bisa ngirim orang ke rumah atau dia datang ke rumah atau gimana kan. Ya itu yang saya pahami. Ternyata semakin kesini saya belajar bipolar itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Bipolar nggak ada ngancem-ngancem terus kok. Bipolar nggak ada ngecet nganceman terus kok, nggak ada seperti itu. Tapi salah satu perdebatan dari saksi ahli kepada hakim dan penggugat juga, kata-kata bom itu bisa mengartikan boom, not really bomb gitu loh. Itu gimana menurut? Lah masalahnya gini, dia kan selalu mengelak bahwa itu adalah stiker aja kan, stiker bom. Tapi masalahnya mulut dia ikut ngomong, mulut dia kan ngomong itu. Waktu di capture di persidangan itu kan ditunjukkan saya. Apakah gambar seperti ini tuh ancaman? Cuman masalahnya dia ikut ngomong, Resirit, hati-hati kamu, akan kukirim bom baru tahu rasa. Mas digituin bagaimana? Waktu itu kita ada konflik loh, rame-ramenya loh. Takut nggak? Takut dong. Iya sih. Nah, terus masalah tas? 9 tas. Iya, masalah 9 tas katanya ada belum dibalikin. Emang tujuannya apa sih? Lah, 9 tas itu kan ceritanya gini. Pada awal bulan 8 itu kita kan transaksi 9 tas, ya kan? Sudah gitu, saya komplain langsung, saya minta uang saya dibalikin. Masalah selesai, saya nggak akan lapor kemana-mana. Tapi kan dia tahu sendiri orangnya kayak gitu kan, nggak komitmen kan. Nah udah gitu, dia somasi saya 2 kali, suruh saya ngecek sendiri ke Hermes. Ya, karena yang berhak menentukan barang ini asli atau palsu itu Hermes. Bukan saya menahan tas dia sudah saya kirim ke Surabaya, di Polrestabes Surabaya, itu sebagai barang bukti. Awalnya si Medina nggak mau, dia minta tasnya dibalikin, uangnya nanti baru dibalikin ke saya nggak mau dong. Nah terus saya nggak punya barang bukti gitu. Terus laporan apa yang saya laporkan ke polisi, barang buktinya mana? Nah tas itu nggak sama saya. Sejak dia somasi saya itu, bulan 9 saya langsung bikin laporan polisi, dan saya penyerahan tas sudah sama polisi sudah ditindaklanjutin kan. Waktu itu dibawa ke Jakarta Grand Hyatt dan ditangkapi baik, dikirimlah ke Paris.
setelah 2 bulan kemudian sudah ada bukti, ada hasil bahwa semua tas-tas itu bukan keluaran dari Hermes Paris. Berarti kan palsu. Berarti tas-tas itu ada di polisi sebagai barang bukti, bukan Mbak yang nahan ya? Iya, tas-tas itu 9 sekarang itu ada di Polrestabes Surabaya. Boleh masnya semua cross check, bukan di saya. Saya nggak pegang barang-barang itu. Saya nggak pegang. Sudah di Polrestabes Surabaya sebagai barang bukti karena untuk pengecekan di Hermes Paris. Terkait laporan Mbak yang di Polrestabes Surabaya, perkembangannya sekarang seperti apa, Mbak? Nah, perkembangan yang ada di Surabaya itu kan sudah P21. Ini sebentar lagi akan pelimpahan, tapi saya sih menginginkannya setelah Medina ada putusan dari Jakarta dulu, baru nanti Surabaya akan dibawa ke Surabaya. Berarti ditahannya nantinya di Jakarta atau Surabaya gitu, Mbak? Karena kan nunggu putusan Iya. Jakarta dulu nih. Biasanya sih bergilir sih, Jakarta kan duluan. Karena kasus ini yang naik kan, kasus ini sebenarnya gini. 2 kasus saya itu pengancamannya di atas 6 tahun semuanya. Itu bisa dilakukan penahanan. Yang ancamannya 4 tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan. Itu kan di Jakarta ada 2 kasus. Yang satu kasus lagi kan pencemaran nama baik. Itu nggak bisa ditahan. Bisa pun tapi nanti melalui proses yang cukup panjang. Itu pun nanti, ya. Tapi kalau kasus saya ini itu kan memang itu kan kriminal gitu kan ya. Jadi bisa ditahan. Dan kasus yang kedua yang di Surabaya itu pasti bisa ditahan karena itu perlindungan konsumen itu hukumannya 6 tahun dan penipuan. Oh, berarti jatuhnya yang di Surabaya itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Penipuan ya? Dan penipuan. Bukan pencemaran nama baik ya, Mbak? Bukan, undang-undang perlindungan konsumen dan penipuan. Jadi nanti kalau Medina selesai putusan di Jakarta, dia akan dipinjam untuk sidang di Surabaya. Berarti udah masuk P21 ya? Sudah P21. Sudah ya, tinggal penentuan jadwal sidang ya? Nunggu sudah P21. Nunggu Jakarta ada putusan dulu, hukumannya berapa tahun. Setelah itu, nah kalau sudah memang seperti itu kan dia sudah cacat hukum nih, ya kan? Sudah cacat hukum, nanti mungkin dari pihak Surabaya akan lebih baik untuk melakukannya karena orang ini sudah cacat hukum gitu loh. Oke, Mbak Uci sendiri tahu udah P21 itu per tanggal berapa ya, Mbak? Udah lama. Udah ada 2 bulanan. Udah. Ada 2 bulanan. Udah 2 bulanan. Oke. Dibalik semua sanggahannya kemarin dalam keterangan, tapi Medina di ujungnya juga mengaku bersalah. Dari Mbak Uci sendiri gimana penyesalan? Dia mengaku menyesal dan bersalah. Ya memang dia bersalah. Dari awal kan dia memang bersalah. Iya kan? Apa namanya ya? Memang dia bersalah. Dia harus mengakui salah. Dia harus mengakui salah. Memang dia bersalah. Selama ini apapun yang dia lontarkan ke saya kan nggak pernah jawab. Saya nggak pernah balas semuanya itu. Mas, tapi Mas bilang katanya masih ada upaya mediasi juga. Iya. Nggak ada. Saya nggak mau. Nggak ada mediasi lagi. Termasuk Lukman menghubungi Iya, Mbak Uci. Sudah nggak mau. Kalau Lukman masih menghubungi. Nggak ada. Kalau sudah saya jelaskan ke Lukman, kalau memang nggak ada duit, nggak usah WhatsApp, nggak usah telepon, udah. Nggak ada duit maksudnya untuk mengganti itu? Iya kan simpel kan, sampai hari ini saya masih membuka pintu, kembalikan uang saya yang sudah saya pernah transfer sesuai dengan bukti transfer itu. Kalau mau damai, ayo silakan kita ngomong lagi, ya kan. Tapi kalau sampai saat ini nggak ada duit, kalau hanya minta damai-damai aja, terus saya suruh mencabut laporannya Medina dua-duanya, kenapa? Enak aja, nggak mau dong. Saya lapor polisi kayak gini juga rugi semuanya loh. Rugi waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, ya kan? Saya ke dokter juga habis banyak duit. Oke, Mbak. Totalnya itu 1,3 lebih. Oke, Mbak, terkait masa penahanannya akan habis. Itu gimana, Mbak, tanggapannya? Itu saya nggak paham ya, makan habis. Saya rasa kalau masanya akan habis, dia tidak mungkin bisa dikeluarkan. Karena kasus saya ini itu bisa dilakukan penahanan, bisa diperpanjang untuk penahanannya itu. Kemarin kan pertama kali itu waktu dia masuk itu kan 2 hari ke depan kan, tapi sekarang sudah 2 bulan, bisa diperpanjang. Nggak mungkin dia bisa dikeluarkan gitu aja, karena kan kasus dia itu nanti mungkin kalau memang dari Jakarta mungkin mau mengeluarkan, Surabaya akan bertindak, akan diambil. Oke, terima kasih, Mbak. Makasih banyak, Mbak Uci boleh minta fotonya.